sebagai tanda bahwa kita bersyukur dengan bahasa ini. Karena suami itu harus sebuah rumus, misalnya dari Ahmad bin Hanbal. Kalau lebih besar, syukurullah man la yashkur. Tidak bersyukur kepada Allah, namun tidak tahu terima kasih kepada manusia. Kalau bahasa sederhananya, namun memang harus bersyukur kepada Allah, sambil semuanya dari Allah. Tapi makhluk yang Allah pilih untuk sampai kebaikan kita kepadanya kita juga harus bersyukur seperti nafas. Selalu kemarin Allah menegaskan tentang syukur di dua dalam kau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Dan bagaimana juga orang tua kita adalah makhluk yang Allah pilih untuk sampai kita ke bumi ini, dan bahkan pada banyak kebaikan kita Allah lewatkan melalui orang tua. Makanya kita diharuskan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah, demikian juga kepada siapapun yang telah baik kepada kita. Kalau misalnya Anda sebagai karyawan di perusahaan ini, berikan syukur Anda dengan cara berterima kasih kepada perusahaan ini. Itu seperti itu. Dengan cara bagaimana? Yaitu kerja sebaik mungkin. Jadi bekerja dengan sebaik mungkin itu merupakan bagian dari syukur. Yang karena ini sudah khawatir nikmat dari Allah untuk Anda, untuk kita pasti Allah kami. Karena Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum, sungguh pada yang kami tahu. Jadi maka kalau dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan niat mensyukuri nikmat Allah, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, kita berterima kasih kepada perusahaan yang menjadi sebab kalian diberikan sampai kepada kita ini, maka kerja kita itu bernilai syukur. Yang saya ulang tadi, Allah janji secara pasti nikmat kita akan tidak. Mohon maaf ya, mungkin di sana karena kerja keras Anda yang tidak hebat, gaji Anda nggak cocok. Harusnya lebih misalnya gitu. Karena Anda melebihkan pekerjaan untuk perusahaan ini sebagai tanda syukur Anda kepada Allah. Kalau khawatir kekurangan gaji Anda, Allah akan tutup dengan keberkahan. Sehingga walaupun tampaknya tidak cocok, tapi nanti Allah akan berkaitan dengan itu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita berlaku curang, apa namanya? Kurang, maka di samping mengundang laknat, itu berarti kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ancamannya tadi, kalau kufur, Allah ingatkan kita akan siksanya yang sangat pedih. Misalnya kita berlaku curang dengan sengaja ya, bekerja tidak baik. Sehingga karenanya gaji kita nggak pantas untuk pekerjaan kita yang tidak baik itu. Berarti kan ada yang kurang di pekerjaan kita. Maka kurangnya kita dalam pekerjaan karena kita sengaja berbuat yang tidak baik itu akan dituntut oleh Allah dengan dihilangkannya keberkahan pada apa yang kita peroleh itu. Nah, ini pertama karena kita telah melanggar satu surah Al-Maidah ayat 1. Allah berfirman di Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad itu. Nah, Anda kan bekerja sini ada tekan kontrakan. Nah, di situ namanya akad. Maka kalau jenengan berusaha menepati akad-akad yang ada di dalam perusahaan ini, terus Anda menjalankan dengan sebaik mungkin, berarti Anda mentaati perintah Allah. Tapi kalau Anda jenengan itu Anda ya, nanti takutnya Anda jenengan itu apa jenengan ini? Tapi kalau Anda misalnya bekerja dengan jelek, dengan sengaja berbuat dengan jelek, bekerja dengan jelek, dengan buruk itu maksudnya, maka melanggar ketentuan surah Al-Maidah ayat 1 itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad itu. Di samping juga Allah mengecam kalau ada orang yang berlaku curang itu di surah Al-Mutaffifin misalnya ayat 1 sampai 3 itu Allah berfirman, Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 1 sampai 3 itu Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi celakalah orang-orang yang curang dalam timbangannya dan takarannya. Yang kalau dia menimbang dan menakar untuk dirinya maunya dipenuhi. Kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Kalau contoh yang paling konvensional, yang paling sederhana dari ayat ini, sebagian ibu-ibu kalau belanja di tukang sayur, tukang timbangannya udah pas nimbang cabenya misalnya, kata sebagian ibu ya, tambah lagi bang, gitu. Nah, jadi kalau untuk dirinya maunya dipenuhi. Nah, sementara kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Jadi ada kecurangan dalam timbangan. Kalau kita pergi ke pasar tradisional, hampir jarang ditemui ada pedagang yang berani melepas timbangannya secara jujur. Keseringan dikasih beban. Untuk mendapatkan timbangan yang betul-betul jujur itu, kalau sekarang di pasar tradisional ya itu agak sulit. Tidak semua pedagang berani pasang timbangannya tanpa beban yang pas begini itu enggak. Nah, itu namanya kalau untuk orang lain dia maunya, bahkan tidak jarang pedagang maunya 2 timbangan. Jadi kalau untuk nimbang untuk dirinya dia pakai timbangan yang ini, nanti kalau untuk orang dia pakai timbangan yang satu. Itu contoh yang paling konvensional. Nah, contoh yang paling sederhana lah. Gitu. Nah, dalam contoh yang lebih tinggi lagi, itu misalnya kalau gajian maunya penuh, kerjanya asal-asalan. Itu termasuk juga. Jadi kalau gajian maunya apa? Penuh, sementara kalau kerja asal-asalan. Itu termasuk. Gitu. Nah, jadi makanya jangan sampai kita termasuk dari wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsana. Karena kata Allah celaka. Celaka itu kalau kata para ulama, kata Syekh Al-Baruzi rahimahullah, dosa besar artinya. Nah, itu yang mungkin saya pernah cerita apa enggak sih, saya lupa. Ketika saya ngisi kajian tentang itu di pabrik, saat itu di pabrik teh botol, saya nggak sebut mereknya loh ya. Saya nggak sebut mereknya. Kan lagi online ini. Soalnya nggak ngasih iklan ya. Terus kemudian suatu saat saya itu pas ngisi kajian di perusahaan itu, saya terangkan tentang masalah ini. Ada beberapa orang yang mendekati saya, Pak. Beliau bilang, benar Ustadz katanya. Benar apa Pak? Kami ini kan kerja tim Ustadz. Ada, saya lupa angkanya, kalau nggak salah 5 orang. Ada 5 orang yang mesti mengerjakan pekerjaan kami ini. Salah satu dari 5 orang itu karyawan senior. Karena dia mentang-mentang senior, gajinya paling tinggi di antara kami, itu dia ongkang-ongkangan aja. Ustadz. Jadi yang harusnya pekerjaan itu dikerjakan 5 orang, hanya dikerjakan oleh 4 orang. Dia kayak makan gaji buta itu. Kami menyaksikan sendiri Ustadz, bagaimana rumah tangganya bermasalah, istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, dia sendiri dengan penyakitnya macam-macam. Tampak dia gajinya paling besar, tapi paling berantakan keadaan. Yaitu karena tadi, dia kalau giliran gajian dia maunya penuh, tapi kerjanya apa tadi? Asal-asal. Karena masuk dalam wail. Kalau wail itu celaka, dosa besar, hilangnya keberkahan itu sendiri. Nah itu yang pertama ya, kita bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillah. Salawat dan salam. Ini saya belum ceramah ya, baru ceramah. Tadi saya pikir langsung berat ya. Belum ceramah, masing-masing muka timah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Kali ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang jujur ya. Tentang apa? Jujur. Kalau kemarin kita bukan bahas itu cinta, dalam meraih cinta. Sekarang kita akan coba membahas tentang masalah jujur. Seorang muslim itu prinsipnya dia harus pertama jujur kepada Allah. Yang kedua jujur pada diri sendiri. Yang ketiga jujur pada sesama. Itu seorang muslim. Jadi saya ulangi, seorang muslim itu dia wajib jujur pertama pada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat dengan Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jujur pada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur pada sesama. Itu seorang muslim. Yang pertama, jujur
pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dirujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayatnya ayat 15. Surah ke-49 ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu maka dibuktikan. Dibuktikan dengan jihad, dengan mau berjuang. Bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka di mana? Di jalan Allah. Baru Allah bilang, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan jujur dalam kesaksian kita, dalam syahadat itu, asyhadu, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena selain Allah tidak hak untuk disembah. Maka kita juga bersaksi, berjanji, bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita kalau ingin sebagai orang yang jujur dan mengimani Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus buktikan dengan kebersediaan kita untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Itu sebagai bukti bahwa kita tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata kuncinya di situ. Karena kalau kita mengatakan kita tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya, berarti dibuktikan. Dibuktikan dengan kebersediaan kita untuk berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh dengan harta dan diri kita di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, barulah mereka itulah orang-orang yang shadiqun. Shadiqun itu apa? Jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bahasa sederhananya, di dalam harta kita itu harus ada agenda untuk perjuangan di jalan Allah, entah itu untuk masjid, musholla, majelis taklim, untuk karib kerabat, anak yatim, fuqara masakin, itu harus ada. Ustadz nggak banyak uangnya, ya nggak usah banyak. Memang nggak banyak, Allah nggak tuntut kita di luar kemampuan kita. Nggak bisa semuanya sekaligus, ya gantian. Namanya juga memang orang dengan segala keterbatasannya. Kecuali Allah mampukan kita dengan lebih, alhamdulillah. Yang penting harus ada agenda itu. Karena orang-orang yang baik menurut Al-Quran itu di dalam hartanya itu adalah ada hakul lisa'ili wal mahrum. Jadi memang ada hak yang disediakan di dalam harta itu untuk orang-orang yang miskin yang tidak tahan dengan kemiskinannya sehingga terpaksa dia meminta, dan atau orang-orang miskin yang tahan dengan kemiskinannya dan dia menjaga kehormatannya dari meminta-minta. Jadi artinya di dalam harta orang yang baik menurut Al-Quran itu harus ada agenda itu. Nah, kalau selama ini di dalam harta kita agendakan hal itu, bersyukurlah pada Allah. Semoga kita termasuk yang dari segi harta, kita telah berusaha membuktikan bahwa kita ini jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup hanya dengan harta, tapi dengan diri kita juga. Kalau bahasa sederhananya, jangan cuma uangnya yang sampai masjid, orangnya juga harus sampai masjid, kira-kira gitu. Jangan hanya uangnya masuk kas majelis taklim, orangnya juga duduk di majelis taklim. Jadi jangan cuma uangnya yang ada di jalan Allah, orangnya pun juga harus ada di jalan Allah. Nah itu kalau kita sudah seperti itu, artinya apa? Harta kita terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, diri kita juga terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, baru insya Allah dan semoga ya, kita termasuk yang Allah bilang shadiqun tadi, orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita diajak aktif di lingkungan, aktif terutama terkait dengan syiar Islam, lillahi kalimatillah, atau aksi-aksi sosial yang Allah ridhoi, itu bersedialah.
itu bagian dari pembuktian diri kita untuk melibatkan diri kita dan harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah kalau harta kita, diri kita, keluarga kita, waktu kita, tenaga kita ada yang kita sediakan untuk perjuangan di jalan Allah, semua itu akan mengundang keberkahan. Semua itu akan mengundang keberkahan. Ya tadi sebagai bukti syukur kita kepada Allah itu. Nah, bukti sederhana saja ya bahwa kalau kita gunakan di jalan Allah diberkahi. Orang itu hampir tiap hari motong ayam. Saya punya jamaah Pak di daerah PWI, Perumahan Wartawan Indonesia itu, beliau punya peternakan ayam di Bogor, itu hampir tiap hari motong ayam 10.000. Itu aja belum bisa memenuhi kebutuhan. Nah, terus di Kemang 1 itu Bu Iva yang Pak Hari yang jenderal itu katanya juga punya usaha. Kalau beliau malah tiap hari motongnya 20.000 katanya gitu. Wallahu a'lam. Padahal dipotong tiap hari, tapi ayam nggak habis-habis. Kenapa coba orang tasyakuran pakai ayam? Walimahan, ya, khitanan, ya, pengajian. Karena dipakai di jalan Allah, nggak habis-habis. Kambing, sapi, kalau kurban itu wah bukan cuma ribuan, bisa ratusan ribu bahkan jutaan yang dipotong, onta juga. Tapi kambing, sapi nggak punah-punah. Sementara gajah yang nggak pernah dipotong hampir punah. Jerapah yang nggak pernah dipotong hampir punah. Ya, kudanil yang nggak pernah dipotong hampir. Pernah dengar ada orang tasyakuran memotong gajah itu? Nah, itu padahal nggak pernah dipotong. Kuda dimakanya dulu ketika dipakai untuk berjuang jalan Allah, kuda banyak. Begitu tidak dipakai lagi, kuda ya seperti yang kita sekarang ini bisa sampai, kalau yang kuda yang bagus bisa sampai miliaran ya, karena saking jarangnya kuda yang bagus. Nah itu makanya ketika digunakan di jalan Allah nggak usah khawatir. Tapi saya pas nyeletuk begini saya pas ngomongin ada yang nyeletuk itu. Tikus nggak pernah dipotong juga banyak. Iya, tikus nggak pernah dipotong juga banyak. Maka saya jawab banyak itu ada dua. Ada iya, ya pokoknya dalang nggak keten lakon. Jadi banyak itu ada dua. Ada banyak yang berkah, ada banyak yang istidraj. Nah itu beda itu. Jadi banyak yang berkah, banyak yang apa? Istidraj. Kalau yang berkah pertama itu berbanding lurus dengan ketaatan. Sehingga kalau diberkahi, itu luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Kalau istidraj, itu berbanding lurus dengan kedurhakaan. Luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat, itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Saya sering tanya orang, Pak, mendiagnosa yang kita peroleh nikmat yang berkah sama yang nggak berkah itu bagaimana? Orang nanya gitu ke saya. Maka saya jawab, yang pertama pastikan bahwa apa yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan ketaatan. Kalau ketaatan kita kepada Allah, kepada sama kita juga baik, berjalan dengan baik, insya Allah lah yang kita peroleh itu namanya barokah. Kalau barokah tadi luarnya nikmat, dalamnya rahmat. Tidak usah khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat itu tidak melalaikan. Tidak melalaikan dari Allah, tidak melalaikan dari sesama. Itu ciri nikmat yang diberkahi oleh Allah. Nanti silakan dicek ke diri masing-masing ya. Ketika semakin kita diberi nikmat, semakin kita ingat akan Allah. Ketika kita diberi nikmat, kita semakin ingat akan Allah dan semakin peduli pada sesama. Itu ciri yang paling khas bahwa nikmat itu diberkahi. Mana dasar yang saya pakai untuk ini? Saya sering bilang ke jamaah itu, saya pakai dalil tentang surga. Karena surga itu nikmat yang pasti diberkahi oleh Allah. Saya ulang, surga itu nikmat yang pasti diberkahi oleh Allah. Dan kita tahu nikmat surga itu dahsyat. Bukan cuma dahsyat, tapi dahsyat. Gak kebayang lah kalau bahasa hadis kutsinya itu. Mala ain ru'at wala udhun sampai wala khatara fi qalbil bashar. Tapi nikmat yang begitu dahsyat itu tidak menjadikan penghuninya lalai dari Allah dan lalai dari sama. Dalilnya mana? Di antaranya saja ini. Pertama surah Yunus. Surah ke-10 ayat 10.
Bagaimana ahli surga itu selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang surga di surga itu senangnya itu mengucap subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum salam. Itu ahli surga. Makanya padahal nikmat surga dahsyat tapi tidak melalaikan mereka dari Allah. Maka saya mohon maaf, kalau nikmat yang kita peroleh membuat kita semakin lalai dari Allah, coba dicek kembali, jangan-jangan kurang keberkahannya atau hilang keberkahannya. Karena harusnya nikmat yang diperoleh itu membuat yang bersangkutan semakin ingat akan Allah. Itu satu. Terus dalil yang kedua ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya hadis sahih, hadis qudsi. Ketika ahli surga masuk surga, siapa yang mereka tanyakan? Ya Allah, mana teman saya yang dulu pernah sholat bersama dengan saya? Yang dulu pernah puasa dengan saya. Di hadis itu dua amalan yang disebut. Kata para ulama, itu namanya itlaqul juz'i iradatul kull. Menyebut sebagian, maksudnya keseluruhan. Kalau mau teruskan, yang dulu pernah umroh bareng saya, yang dulu pernah ngaji bareng saya, yang dulu pernah bakti sosial bersama dengan, yang dulu pernah kerja bareng dengan saya dalam kebaikan. Itu kalau mau diteruskan. Nah, terus kata Allah dalam hadis qudsi itu ternyata sebagian yang mereka tanyakan itu di neraka. Jemput kata Allah, ajak bareng masuk surga. Jadi mengerti ya. Nah, jadi ahli surga itu ketika berada di surga dia tidak lalai dari teman-teman. Makanya saya mohon maaf, kok kita ini semakin diberi nikmat, kok semakin tidak peduli dengan sesama. Nah, berarti jangan-jangan nikmat itu tidak berkah. Karena harusnya kalau nikmat itu berkah, itu membuat kita semakin ingat akan Allah, semakin peduli pada sesama. Bisa dimengerti ya. Nah, itu yang sering saya pakai dalil sebagai indikator sederhana kalau nikmat yang kita peroleh itu berkah atau tidak berkah itu diantaranya seperti itu. Nah, silakan nanti dicek diri kita. Pertama, apakah yang kita peroleh ini berbanding lurus dengan ketaatan atau kedurhakaan? Dan yang kedua, apakah yang kita peroleh ini menjadikan kita semakin ingat akan Allah dan peduli pada sesama? Atau semakin lalai dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama. Nah, silakan dicek saja nanti. Nah, kalau sampai berbanding lurus dengan kedurhakaan, itu namanya istidraj tadi itu. Apalagi sampai melalaikan. Yang begini-begini ini jangan sampai tertipu kita. Kenapa? Karena hanya luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat, apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Allah kasih gambaran antara lainnya di surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan apa yang Allah peringatkan kepada mereka, diingetin dablek, keras kepala. Kata Allah, ya wis kalau bahasa kita ya, kalau kamu nggak mau ngerti dengan peringatanku, kata Allah kalau bahasa kita, wis fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah sukses, tambah lancar, tambah berhasil. Malah dikasih banyak oleh Allah, dilulu kalau bahasa Jawanya. Dikasih banyak, tambah durhaka malah dikasih banyak. Tapi ingat kata Allah, hatta idza farihu bima utu, hatta itu li ghayatil intiha, kalau pernah belajar ilmu nahwu ya. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami ambil nikmat pada mereka itu sebagai siksa, kami siksa mereka itu baghtatan, dengan tiba-tiba. Ujuk-ujuk, baca klik, apa tunduk tiba-tiba itu. Fa'idahum mublisun, ketika itu dia kaget dan berputus asa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, itu kalau kaget masih sempat tobat, alhamdulillah. Repotnya kaget serangan jantung mati. Nah, itu na'udzubillah min syarri dzalik itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, makanya
Ya, begitulah kira-kira ya. Makanya kita harus hati-hati. Makanya harus ada keberanian tadi untuk muhasabah diri. Apakah yang kita peroleh ini berbanding lurus dengan ketaatan atau dengan kedurhakaan? Apakah berbanding lurus dengan ketaatan atau kedurhakaan tadi? Kalau berbanding lurus dengan ketaatan, insya Allah itu barokah. Tapi kalau berbanding lurus dengan kemaksiatan, hati-hati, jangan-jangan itu adalah istidraj. Apakah semakin kesini buat kita semakin ingat akan Allah dan peduli pada sesama, atau justru kita semakin lalai dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama? Silakan, nanti harus ada keberanian untuk muhasabah diri. Itu yang pertama ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang Muslim dia harus jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini didasarkan kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Beliau termasuk ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu dari 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata beliau begini loh, hadis Bukhari, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, kata beliau. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah iman. Jadi ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku adil, tengah, jujur pada diri sendiri. Jadi ketika kita sanggup jujur pada diri sendiri, itu sepertiga kesempurnaan iman kepegang oleh kita. Ketika kita sanggup berlaku adil, tengah, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu misalnya tidak malu berkata, maaf saya yang salah. Insya Allah akan saya pertanggungjawabkan, saya akan perbaiki insya Allah. Itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Karena Al-Quran menggambarkan keberadaan orang-orang munafik di surah Al-Baqarah itu, ada yang seperti itu, salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa kata mereka? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Dia orang gitu. Terus kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Itu namanya apa? Salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis senang banget. Kenapa kok senang banget? Karena orang seperti ini sulit, pakai dal ya, sangat sulit, sulit di harapan taubatnya kepada Allah. Gimana mau taubat? Dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nauzubillah. Makanya kita harus punya keberanian, kejujuran untuk berani berkata, maaf saya yang salah, insya Allah saya akan perbaiki. Atau saya akan bertanggung jawab. Sebenarnya dalam Islam itu, kan setiap kita itu kalau di surah Al-Balad, itu diciptakan fi kabad. Fi kabad itu dalam kelelahan, dalam kecapean. Semua kita. Semua kita manusia itu sunatullahnya Allah ciptakan dalam kelelahan, dalam kecapean. Mohon maaf ya, semalaman tahajud itu capek apa capek? Capek. Tapi ujungnya ridho Allah. Semalaman dugem capek apa capek? Iya, dan ujungnya murka Allah. Nah, kita berlaku jujur dan bertanggung jawab mungkin capek, tapi Allah ridho. Tapi kalau kita lari dari tanggung jawab, kita bohong, kita lari tanggung jawab, capek apa enggak? Sama. Orang tanggung jawab bayar hutang itu capek, tapi terhormat. Daripada orang yang lari terus pura-pura nggak kenal, udah gitu nipu sana nipu sini, itu juga capek loh, jangan salah. Ujungnya murka Allah, dan dipercaya orang. Jadi di semua pilihan itu capek loh gitu itu. Mau jadi baik capek, mau jadi buruk juga capek. Cuman bedanya kalau baik capeknya Allah ridhoi, kalau jahat capeknya Allah murkai. Silakan dipilih, mau capek dalam ketaatan atau capek dalam kemaksiatan, kira-kira gitu aja. Makanya ketika kita mengatakan maaf saya yang salah, insya Allah saya akan perbaiki.
Ya, insya Allah saya minta maaf, saya akan perbaiki, saya akan bertanggung jawab. Itu lebih terhormat dalam pandangan Islam daripada kita salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang jujur pada diri sendiri itu dia tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, nanti saya mau belajar lagi. Maaf saya tidak tahu, nanti saya akan belajar lagi. Atau tunggu dulu ya, saya belum menguasai, nanti saya akan tanya dulu sama ahlinya. Itu dalam pandangan Islam betul-betul hormat daripada dia tidak tahu terus sok tahu. Dia bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Ya, kalau kata Ibnu Taimiyah, orang seperti ini namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Itu bahasa Ibnu Taimiyah itu, jahlun kuadrat. Jahlun murakkab, goblok kuadrat. Itu Quran menggambarkan seperti itu tentang orang munafik di surah Al-Baqarah juga. Itu Allah katakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas wa qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam. Kalau dikatakan berimanlah sebagaimana manusia masih beriman, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi nggak tahu bahwa mereka itu bodoh. Jadi bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Kalau kita sok tahu dalam masalah masak-memasak, paling bantet lah. Mau bikin roti pisang, harusnya ngembang, jadi nggak ngembang. Nanti kalau masalah masak-masak, tanya sama istrinya Pak Ari, pintar masak. Belum pernah tahu masalah istrinya Pak Ari? Oh sudah, alhamdulillah, sudah. Mantap, Masya Allah. Saya itu, wah dasar tanya banyak, enak lah banyak. Enak lah, Masya Allah. Iya, tapi tidak apa-apa kalau ini. Jadi, singkat kata, singkat cerita, itu kalau kita sok tahu dalam masak-memasak paling ya bantet tadi. Mau bikin rawon jadinya semur gitu. Kalau nanti Pak, saya pernah itu ada jamaah saya, suaminya orang Lamongan, beliaunya itu orang Sukabumi. Orang Kebumen. Dia bilang, Ustaz, mau saya masakin rawon dengkul nggak? Oh, mau Bu, dengan senang hati gitu. Akhirnya dikirim ke rumah itu. Bayangkan orang Kebumen masakin rawon orang Jawa Timur. Akhirnya begitu sampai di rumah, kata istri saya, Mas, ini duduk rawon, Mas, semur ini. Tapi kalau memasak salah saja masih enak. Ya, untungnya masih enak, Pak. Untung dengkul ya, dengkul sapi kan enak. Jadi salah masak saja itu masih enak. Nah, apalagi kalau benar itu kalau perihal masak-masak. Dalam hal elektro, kalau kita sok tahu paling ya konslet atau kesetrum kan. Nah, iya kan kalau sok tahu. Saya tidak tahu kalau dalam masalah tambang sok tahu akibatnya apa itu. Atau zong. Itu seperti itu. Nah, singkat kata, singkat cerita, itu kalau kita sok tahu dalam masalah duniawi, risikonya nggak terlalu berat lah. Tapi kalau kita sok tahu dalam masalah agama, saya ulang ya, kalau kita sok tahu dalam masalah agama, itu konsekuensinya kita bisa masuk dalam hadis Sahih Muslim. Itu fenomena orang-orang yang dhalun mudhillun. Dhallu wa adhallu, sesat menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Konsekuensinya bisa masuk neraka orang. Bisa menjadi fasik, munafik, kafir, murtad, bisa jadi keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Bisa masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Itu karena kita sok tahu dalam masalah agama. Makanya akan sangat terhormat dalam pandangan Islam kalau orang itu berani berkata, maaf saya tidak tahu, nanti saya akan belajar lagi. Sekelas Imam Bukhari, kalau Anda baca dalam manaqib Imam Bukhari itu, pernah ditanya oleh teman-temannya yang sama-sama belajar sama Imam Ahmad. Karena Imam Bukhari ini murid Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu. Satu saat ditanya tentang satu hadis. Padahal kita tahu Imam Bukhari gelarnya adalah Amirul Mu'minin fil Hadis, rajanya ahli hadis. Kalau Imam Ahmad gelarnya Imam Sunnah. Terus ditanya saat itu, Imam Bukhari tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu. Maaf saya tidak tahu. Teman-temannya itu senang. Senang karena Imam Bukhari ternyata ada nggak tahunya. Gitu. Padahal ini rajanya ahli hadis. Ditanya tentang hadis, jawabannya nggak tahu. Akhirnya teman-temannya datang kepada gurunya Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, Bukhari kami tanya tentang satu hadis, dia bilang tidak tahu. Maksudnya dia senang karena berhasil membuat Imam Bukhari tidak tahu.
Apa kata Imam Bukhari? Apa kata Imam Ahmad? Setiap hadis disampaikan kepada Bukhari dan Bukhari berkata, saya tidak tahu, berarti bukan hadis, kata Imam Ahmad. Maksudnya berarti Imam Ahmad itu membela murid-muridnya. Tapi paling tidak Imam Bukhari telah berani berkata, maaf saya tidak tahu. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Karyasya wa Bazuhaili, itu pernah Imam Syafi'i ditanya tentang tolak bid'i dan tolak sunni. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak ada tolak bid'i dan tolak sunni. Tolak bid'i itu kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, Dek, kamu saya cerai. Itu walaupun haid atau suci tetap jatuh talaknya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau tolak bid'i tidak jatuh itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu tidak dikenal tolak bid'i seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada seorang suami berkata kepada istrinya, Ma, kamu saya cerai. Itu langsung bisa talak 3 itu. Iya, karena kan dia mengulang-ulang kata talaknya. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak dikenal itu. Walaupun seorang suami berkata, pokoknya kita cerai. Dalam masa satu suci, satu talak yang jatuh. Dalam mazhab Syafi'i, sekali terucap kata talak nggak bisa dibatalkan. Kalau dalam mazhab Hanafi masih bisa dibatalkan kalau talak itu disampaikan dalam masa satu suci, terus dia rujuk dan senggama dalam masa satu suci. Itu bisa namanya tolak bid'i. Nah, Imam Syafi'i itu ditanya, apa pendapat Anda tentang tolak bid'i dan tolak sunni? Kata beliau, saya tidak mengenal tolak bid'i dan tolak sunni. Atau saya tidak mengetahui tolak bid'i dan tolak sunni. Sekelas mujtahid mustaqil mutlak tidak malu berkata, saya tidak tahu tentang tolak bid'i dan tolak sunni. Makanya dalam mazhab beliau tidak dikenal tolak itu. Paling enggak beliau sudah berani jujur berkata, saya tidak tahu. Atau saya tidak mengenal tentang tolak bid'i dan tolak sunni. Jadi enggak gengsi itu maksudnya, enggak gengsi. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik juga sama. Dalam sirah itu, dalam manaqib beliau itu ada delegasi dari Afrika. Datang kepada beliau minta fatwa, bertanya tentang sesuatu. Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Kata Imam Malik. Kata orang Afrika itu berkata begini, ya Syekh, ya Imam, saya datang jauh-jauh dari suku kami untuk bertanya kepada Anda tentang satu hukum dan Anda juga tidak tahu. Terus saya ngomong apa kepada kaum saya? Kata Imam Malik, sampaikan kepada kaummu, Imam Malik tidak tahu, supaya dia tahu bahwa Imam Malik ada tidak tahunya. Nah, itu kata Imam Malik. Tidak malu. Padahal ini gurunya Imam Syafi'i. Mujtahid mustaqil mutlak. Ulama, seorang muhaddis, ulama Darul Hijrah. Di Hijaz beliau. Tidak malu berkata seperti itu. Bisa dimengerti maksudnya? Nah, kita sepatutnya juga seperti itu. Jangan malu untuk berkata, saya tidak tahu, tapi terus belajar. Jangan nggak tahu tuh nggak tahu terus. Oke, saya tidak tahu, nanti saya akan belajar lagi. Nah, itu lebih terhormat daripada kita nggak tahu terus apa tadi sok tahu. Itu namanya jujur pada diri sendiri. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita ini di samping tidak malu jujur pada diri sendiri, terus tidak malu terkait dengan mengatakan saya tidak tahu, terus tidak malu berkata saya salah, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Dan yang kedua kata Ammar bin Yasir, kalau kita ingin sempurna imannya adalah wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Itu yang kedua. Menebar salam ke seluruh alam itu maksudnya gimana? Menebar salam ke seluruh alam itu. Kalau praktek sederhananya ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan di antara ciri, nah ini menarik, ciri tanda-tanda kiamat adalah salam hanya diucapkan kepada orang yang kita kenal saja. Ada yang memahami yang sekelompok saja. Jadi kalau sekelompoknya, Assalamualaikum, kalau bukan kelompoknya dia diam aja. Atau kepada orang yang dia kenal saja. Nah, kalau dulu di kampus ada Islam minna minhum, ini golongan kami, itu golongan mereka. Kalau udah pas berantem, oh ini minna, itu minhum. Begitu dapat duit, mingkem kabeh. Ada yang begitu. Nah, tapi terlepas dari itu, hendaklah kita, asal kita yakin dia Muslim, atau kita berprasangka kuat dia Muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum. Saya kalau ngomong begini, ada jamaah yang nanya. Kadang kita ragu, Ustaz, dia Muslim atau bukan, misalnya. Kecuali ada tanda-tanda dia Muslim. Kadang ada tandanya, ternyata bukan Muslim. Nah, pernah ada jamaah saya, itu aku lagi servis motor, mekaniknya itu jenggotnya dikira Muslim, warga video itu bicarain. Terus kata mekaniknya, Pak, maaf saya non Muslim, Pak.
Nah, gimana kalau meskipun seperti itu? Ini rumus. Kata qodiyat, ini qodiyat yang mengatakan, saya menyangka orang itu Islam, ternyata dia bukan Islam. Itu lebih baik daripada saya menyangka dia bukan Islam, ternyata dia Islam. Itu kata ini qodiyat. Jadi saya menyangka orang itu Islam, ternyata dia bukan Islam. Itu masih lebih baik daripada saya menyangka dia bukan Islam, ternyata dia Islam. Ternyata dia Muslim. Kalau dalam fikih Islam itu ada rumus. Ini dalam bab fikih ya, di fikih. Menetapkan hukum yang lebih ringan dan salah itu lebih baik daripada kita menetapkan hukum yang lebih berat tapi salah. Menetapkan seseorang itu Muslim itu lebih ringan daripada menetapkan seseorang itu non-Muslim. Nah, maka kalau kita menyangka orang ini Muslim ternyata dia bukan Muslim, itu masih lebih baik daripada kita nyangka orang itu non-Muslim tapi ternyata dia Muslim. Maka kalau kita sangka insya Allah ini Muslim ya, Assalamualaikum, ternyata dia bukan, tidak apa-apa. Kita nggak salah kita itu. Nah, bisa dimengerti ya. Makanya ringankan lisan untuk mengucap salam. Itu kesempurnaan iman yang kedua. Itu secara harfiah maknanya. Kalau kita maknai lebih dalam lagi, makna tentang menebar salam ke seluruh alam itu adalah dengan begini. Idealnya seorang Muslim itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumus. Saya ulang ya, idealnya seorang Muslim, dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Karena al-muslimu man salimal muslimu namilisani wayadi. Muslim yang baik adalah ketika orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka Anda bekerja begini ini, yang dengan pekerjaan Anda ini Anda bermanfaat bagi banyak orang, itu lebih baik daripada kalau Anda hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Saya teringat ketika pernah belajar tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau itu pada saat berhasil menaklukkan Konstantinopel, setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel itu, beliau menemui gurunya, syekhnya. Beliau mengatakan, Syekh, saya izin mau berhenti jadi raja. Saya mau jadi abid ahli ibadah saja. Apa kata syekhnya guru beliau itu? Wahai anakku, kalau engkau menjadi abid ahli ibadah, memang tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat ibadah, termasuk nikmat jadi raja. Cuman kalau kamu jadi abid, wahai anakku, engkau hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri. Tapi kalau engkau menjadi raja, engkau bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu lebih baik, kata beliau. Maka jangan Anda kira kalau Anda berhenti bekerja terus sibuk di masjid saja misalnya. Itu terus Anda lebih baik, belum tentu. Karena saya pernah saat itu, saya lagi ceramah di kantor Kementerian BUMN saat itu. Ada satu pegawai BUMN itu menemui saya, dia bilang, Ustaz, saya mau pensiun dini. Kenapa, Pak? Saya mau sibuk dengan rumah dan masjid saja. Saya mau tinggalkan aktivitas duniawi. Apa menurut Bapak bekerja ini tidak punya nilai ibadah dan kebaikan? Saya tanya gitu. Emang kenapa Ustaz? Pak, ada kelelah, ada dosa. Di antara hadis Bukhari atau Kamakol yang pernah saya baca itu. Yang tidak bisa hapus dengan sholat dan sedekah. Tapi hancur dengan lelahnya seseorang karena mencari rezeki atau nafkah untuk keluarga. Riyadhus Shalihin, keutamaan orang yang bekerja itu seperti keluar di jalan Allah. Sehingga kalau mati, matinya mati syahid. Jadi jangan dikira kalau Bapak cari nafkah untuk keluarga itu tidak disebut sebagai ibadah. Saya tidak mencela orang yang di masjid. Enggak, itu benar, enggak salah. Memang pekerjaan di situ. Tapi maksud saya, jangan pernah memandang sebelah mata orang yang sepertinya kerja cari duit begini nih. Karena di sini ada nilai kebaikan yang lebih juga. Bisa dipahami ya, terutama asas memberikan manfaat bagi banyak orang tadi itu. Maka kalau kita ingin tahu kita termasuk orang yang bermanfaat atau tidak di tengah-tengah keluarga kita atau masyarakat kita, coba nanti ini istilahnya falsafah 5 hukum Allah. Falsafah 5 hukum Allah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum mubah, makruh, haram. Kalau pakai lawannya wajib, lawannya haram. Sunnah lawannya makruh, terus yang sendiri itu mubah. Wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, betul ya? Ya.
Jadi ada orang itu keberadaannya sangat diharapkan. Kenapa? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Ketiadaannya ditakutkan. Karena orangnya sangat bermanfaat. Orang berharap dia ada terus. Karena orangnya sangat bermanfaat, orang sangat baik, sangat bermanfaat. Kalau jenengan, Anda, kita, begitu di tengah-tengah keluarga kita, atau di tengah masyarakat kita, bersyukurlah pada Allah. Berarti Anda, kita, insya Allah, dan semoga termasuk orang yang baik. Itu satu dulu. Atau sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa sih, cuman sayang karena nggak dapat pahala kan sayang. Jadi sebaiknya dikerjakan. Artinya ada model orang keberadaannya sangat diharapkan, ketiadaannya nggak apa-apa sih, cuma sebaiknya dia ada gitu. Nah, sampai sini Anda, kita termasuk dan semoga termasuk orang yang baik. Amin insya Allah ya. Yang dua, ngukurnya nggak usah jauh-jauh, di level paling nggak di level keluarga kita atau lingkungan kita atau tempat di mana kita bekerja lah. Ada tipe mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Dia netral. Nanti kalau dikaitkan dengan kebaikan dia baru berpahala. Kalau enggak ya sudah. Itu mubah. Dia bisa naik turun di mubah ini. Secara umum dia nggak ada pahala, nggak ada dosa. Itu perkara mubah. Jadi ada orang itu kalau dia ada nggak apa-apa, dia nggak ada juga nggak apa-apa. Orang santai aja. Dia ada nggak apa-apa, dia nggak ada juga nggak apa-apa. Orang seperti ini dibilang baik dalam Islam enggak. Dibilang buruk enggak juga. Ya cukup lah. Jadi dibilang baik enggak. Kenapa? Karena dalam Islam namanya baik itu bermanfaat. Ya, tapi dibilang buruk juga enggak, karena dia tidak meresahkan orang lain. Ya, jadi ya cukup lah. Jadi dibilang B enggak, dibilang A apalagi enggak. Jadi dia C lah, cukup lah. Cukup. Itu mubah, orang mubah. Ada orang makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi ada orang itu keberadaannya itu kalau dia ada nggak apa-apa. Cuma kalau dia nggak ada lebih baik. Gitu. Paham ya? Kalau dia ada, dia datang, ya nggak apa-apa udah. Dia nggak masuk, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau orang itu nggak ada, orang malah seneng gitu. Jadi keberadaannya nggak ada masalah. Cuma kalau dia nggak ada lebih baik. Ini udah kurang bagus ini. Makruh ini udah kurang bagus. Iya. Terus ada yang tipe haram. Haram itu dikerjakan berdosa, tinggalkan berpahala. Keberadaannya sangat tidak diharapkan, ketiadaannya disyukuri. Jadi kalau dia nggak ada, disyukuri. Saya itu sering mencontohkan begini, yang ternyata di dunia nyata ada. Jadi saya dulu sering guyon gini, ada bapak-bapak pulang ke rumah, itu istrinya sama anaknya nengok dari jendela. Ya, dia pulang lagi. Ya, dulu saya berseloroh bercanda seperti itu. Ternyata ada jamaah saya. Orang Kemang juga, tapi Kemang iya. Dia ngomong sama saya, kata jamaah saya itu terjadi pada saya Ustadz dulu dengan suami yang dulu. Sekarang suami sekarang baik, alhamdulillah, masya Allah. Dengan suami yang dulu. Kenapa Bu? Saya bilang. Itu kalau suami saya pulang, suami yang dulu itu pulang, itu saya sama anak laki-laki saya nengok dari jendela. Itu anak saya yang ngomong, Ma, ngapain sih Ma dia pulang lagi Ma? Gitu. Sampai anaknya itu bapaknya pulang aja ngomong, Ma, ngapain sih Ma dia pulang lagi Ma? Saking nggak pengennya bapaknya pulang. Saking juahatnya bapaknya. Saking juahatnya bapaknya. Sampai bapaknya pulang, anaknya ngomong, Ma, ngapain sih Ma dia pulang lagi Ma? Gitu. Naudzubillah min syarri. Karena mulutnya tidak terjaga, tangannya tidak terjaga. Sehingga keluarga itu kalau dia pulang nggak aman. Nggak aman dari mulutnya, nggak aman dari tangannya. Naudzubillah min syarri. Nah, monggo kita termasuk yang mana? Dicek saja nanti. Harus berani jujur menilai diri sendiri. Nah, kalau pengalaman saya ketika saya waktu masih SMA itu saya dulu ya punya tetangga itu preman pol. Mengganggu banget pokoknya. Suatu saat dia kalah caruk, Pak. Di Jawa Timur ada caruk itu. Caruk itu pakai celurit itu. Kalah dia, jadi dia kalah caruk mati. Begitu dia mati, itu tetangganya tasyakuran sampai motong sapi. Itu saya waktu SMA itu. Iya, saking senengnya tetangganya mati sampai tasyakuran motong sapi. Coba sayang, itu saking jahatnya orang itu. Dia mati tasyakuran itu tetangganya. Itu zaman saya waktu masih SMA itu. Pernah ada kejadian sampai segitu-gitunya. Saking jahatnya orang itu, saking mengganggunya, begitu mati tasyakuran tetangganya motong sapi. Itu seperti itu.
Allah Akbar. Naudzubillah kalau sampai yang ini ya. Nah, monggo nanti diukur kita termasuk yang menebar salam atau tidak. Karena kalau kita tidak menebar salam, Nabi sampai nyumpai, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, siapa tidak beriman ya Rasulullah? Orang yang orang lain atau tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu kita ini baik atau tidak, silakan diukur dari orang sekitar kita. Merasa aman apa enggak dengan keberadaan kita. Kalau lisan kita aman, tangan kita aman, apalagi kita menebar manfaat, kita baik insya Allah dalam pandangan Allah. Tapi kalau sampai sebaliknya, lisan kita tidak aman, tangan kita tidak aman, alih-alih menebar manfaat malah menebar keresahan, na'udzubillah. Berarti tidak baik. Nah, itu yang kedua tadi, yang menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar. Itu kalau kita baca terjemahannya kurang lebih, dan berderma atau berinfak di saat kita sendiri itu sulit. Kalau di saat lapang kita berbagi, wajar. Di saat sulit kok mau berbagi, itu luar biasa. Nah, itu kesempurnaan iman yang ketiga. Tapi saya baca di syarahnya, kan Bukhari ada syarahnya, di Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu saya baca wal infaqu minal iqtar ai wal infaqu minal iftiqar. Kalau itu terjemahannya berarti berderma, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, kalau kita berinfak, usahakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau disimpelkan, bantuan yang sifatnya produktif dan atau solutif. Itu baru yang menyempurnakan iman. Contoh gini misalnya. Misalnya bapak-bapak mengadakan tasyakuran mengundang anak yatim 10.000 orang. Banyak kan ya? Ya 100 orang lah misalnya gitu ya. Nah, per orang dapat 100.000. Per orang dapat 100.000. Itu namanya BLT. Bantuan langsung telas. Oh, tahu ya. Bantuan langsung habis. Ya, ya, telas itu habis. Itu BLT, nah bantuan langsung telas. Itu tidak masuk dalam hadis ini. Karena BLT konsumtif, tetap berpahala sih insya Allah. Tapi karena dia konsumtif, langsung habis, tidak masuk dalam hadis ini. Yang masuk dalam hadis ini adalah kalau kita memberikan dalam bentuk misalnya beasiswa sekolah, ya modal usaha, atau dalam bentuk pelunasan hutang, atau apapun yang sifatnya produktif dan atau solutif. Maka membantu 10 anak yatim tapi produktif atau solutif, istilahnya kita membantu orang miskin yang sifatnya produktif dan solutif itu lebih baik daripada kita bantu banyak tapi konsumtif. Bisa dimengerti ya sebenarnya. Itu kalau kita maknai dengan makna yang disarahnya itu. Wal infaqu minal iftiqar artinya berinfak dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi infaknya sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bantu. Yaitu bantuan yang bersifat tadi produktif dan atau solutif. Produktif atau solutif nggak harus besar. Nggak harus besar. Sambil contoh ini contoh sederhana aja misalnya. Kita misalnya di perumahan kita ada pembantu rumah tangga yang kalau kerja itu jalan kaki. Kita tawar aja, Bu, mau sepeda nggak? Sepeda yang di Goes itu ada. Oh, ya mau Bu, terima kasih. Kita belikan aja sepeda untuk dia. Itu kan solutif. Dan produktif juga untuk dia kerjakan. Paling sepeda merek United, besi, mini, 16 atau 20, harganya paling nggak jauh dari 1,5 juta. Ya. Bukan saya tukang sepeda, bukan. Kalau dari aluminium agak mahal harganya, ya kurang lebih segitulah kurang lebih harganya, kurang lebih ya. Nah, udah dapat dia bisa kerja sambil bawa sepeda. Atau ada guru TPQ yang ngangkot misalnya atau pakai Grab, Gojek, kita berikan motor second berapa Mio second berapa? Ya, berapa? Smash second berapa? Oh ya second kan lumayan itu daripada nanti beliau ngangkot misalnya. Nah, jadi itu namanya solutif. Apa produktif? Kalau solutif contohnya gini misalnya. Saya nggak tahu Anda punya pengalaman apa enggak. Dulu saya ketika masih jadi kontraktor, masih kontrak maksudnya ya. Itu kan tinggal di perkampungan. Itu di tukang sayur itu dia punya buku selalu. Bukunya agak besar itu. Itu ternyata catatan ibu-ibu yang punya hutang. Buah kiem 50.000, putu kiem 75.000, utangnya apa? Kangkung, terasi, gereh, apa ikan asin itu macam-macam. Ibu, bapak-bapak sekali waktu datang ke tukang sayur yang amanah tentunya, yang ada percaya. Tanya, siapa aja yang punya utang, Bu? Nanti ibu tua, ibu sepuh-sepuh banyak yang punya utang. Yang nanti bayarnya nunggu kasih
uang anaknya atau nunggu suaminya gajian misalnya. Utangnya nggak banyak, mereka kadang cuma 100.000 dan Bu, saya tutup ini ya, yang 50.000 3 orang dulu deh misalnya. Terus kita tutup misalnya 300.000 ya, misalnya 3 orang misalnya. Terus ini Bu, karena ini yang paling sepuh, yang paling butuhkan. Terus ini saya deposit masing-masing 200.000. Ke depan ibu ini kalau belanja nggak usah ngutang, pakai uang ini. Misalnya, kalau Anda percaya, monggo silakan seperti itu. Kalau yang Tuhan saya terpercaya, itu solutif itu. Itu solutif itu. Itu menyempurnakan iman yang begitu-begitu. Menyempurnakan iman. Jadi bantuan ini sifatnya produktif dan atau solutif. Bisa dimengerti ya? Nah, itu di antara. Terus itu jujur pada diri sendiri, yang paketnya kesempurnaan iman ada 3 dari dalam Sahih Bukhari tadi. Nah, sekarang yang terakhir jujur pada sesama. Jujur pada sesama ini didasarkan kepada sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. 2 orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Tapi kalau keduanya berdusta dan menutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Nah, kan Anda kerja sini kan terbentuk akad lah. Nah, di sini Anda kalau jujur dengan akad yang Anda buat dalam akad bekerja di perusahaan ini, Allah berkahi. Tapi kalau nggak jujur, hati-hati, Allah akan hilangkan keberkahannya. Tadi ingat, barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu apa? Tetapnya kebaikan atau kebaikan yang terus bertambah. Khairun adalah biasa, kebaikan yang terus bertambah. Kalau nggak ada berkahnya, berarti nggak ada kebaikannya. Kalau nggak ada kebaikannya, banyak punya diperoleh, luarnya saja nikmat, tapi dalamnya. Maka upayakan untuk berlaku jujur pada sesama, termasuk dalam akad-akad yang kita buat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jam 3 kurang 10 menit. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Boleh marah, saya boleh. Asal jangan marah-marah. Udah, monggo silakan. Monggo, silakan. Kebanyakan saya nggak bisa datang langsung. Terus saya ada beberapa ngasih kado gitu. Ya, terus Dan sebulan tuh ada beberapa orang. Sampai saya maksudnya sedekahnya ya ke mereka itu termasuk sedekah. Bagus. Sudah? Bagus. Sebenarnya teman sejawat itu masuk dalam kriteria yang harus kita prioritaskan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junub was-sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tapi prioritas pertama orang tua. Jangan sampai tiap bulan ngasih 4 hadiah ke orang tua nggak boleh dikasih. Jangan sampai ya. Itu jadi pertama orang tua itu prioritas itu dia ya, jangan lupa. Nah, jadi jangan sampai kita itu berbuat yang utama melupakan yang lebih utama. Itu bahasanya Ibnu Jauzi. Meskipun orang tuanya cukup ya. Ini kalau orang tua tidak mampu, maka wajib hukumnya anak menafkahi orang tua. Kalau anak mampu, namanya nafkah. Tapi kalau orang tua itu mampu, berkecukupan, tidak ada kewajiban menafkahi sih memang. Cuman kalau datang ke rumah orang tua boleh bawa tentengan hadiah gitu. Nah, gitu itu rumusnya, Pak. Ya. Memang ada kan fenomena di mana orang tua lebih kaya daripada anaknya kan ada ya, kayak Pak Ari ini misalnya. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, kemudian pernah ke rumahnya Pak Ari nggak? Itu kulkasnya gede banget. Gede banget itu. Luar biasa. Opennya kulkas open yang gede itu ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, wah ini promosi Pak Ari terus ini. Termasuk Tura Consulting. Nah, terus kemudian yang kedua, karib kerabat.
Jangan sampai kali kerabat kita sibuk bantu sana bantu, tapi kali kerabat kita tidak terperhatikan. Terus kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, baru teman sejawat. Jadi teman sejawat itu masuk dalam prioritas. Maka ketika ada hajatan teman-teman tadi itu, jenengan adik apa ibu ini atau mbak, atau ibu memberikan hadiah kepada teman-temannya, itu masuk dalam kategori berbuat baik pada kali kerabat yang Allah perintahkan di surah An-Nisa ayat 36. Cuman kalau bisa jangan terus mentang-mentang karena sudah tiap bulan rutin ngasih teman itu, terus ke yang pertama, kedua, dan terus itu tidak, jangan sampai. Usahakan ada tetap. Walaupun mungkin, bulan ini nggak dulu kali karena saya masih ini kondangan 4 kan bikin pusing gitu kan, gitu misalnya. Ya sudah, itu namanya sekali waktu kan seperti itu. Memang tiap bulan begitu, tiap bulan. Enggak kan? Ya cuma sekali waktu aja. Iya, kan ada masa di mana sebulan sampai 4 gitu ya. Iya. Ya. Yang penting jangan sampai mengabaikan yang 1, 2, 3 dan seterusnya tadi itu. Jadi nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang Jawa bilang jangan sampai berucang kehilangan gelap gitu. Mencarikan kecil kehilangan ikan besar. Nah, jadi jangan sampai kita sibuk dengan sana sini sama orang tua lupa, sama kali kerabat lupa, jangan sampai. Ya gitu ya Bu. Allah a'lam. Yang lain monggo silakan. Mas Adi, kayaknya ada yang mau ditanyakan tapi sudah aja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngomong. Baik. Namanya saja syirik kecil, tapi dosanya tetap besar. Karena kata saya Al-Baruzi, di antara ciri dosa besar itu adalah menghapus amal kebaikan. Nah, menghapus pahala dari kebaikan. Makanya seperti riya itu kata Nabi, itu hal yang sangat aku takutkan dari umatku, antara lain adalah syirik kecil. Syirik kecil itu antara adalah riya tadi itu. Namanya syirik kecil, dosanya tetap besar. Walaupun tidak sebesar syirik akbar. Kalau syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam bahkan. Syirik akbar itu bisa menghapus kebaikan dari akil baligh sampai dia berbuat syirik itu kecuali dia bertobat. Tapi kalau syirik kecil itu yang dihapus lokal. Nah, tapi begini ya, kita ini bersyukur kepada Allah. Tuhan kita Allah itu zat yang maha baik. Asal kita mau bertobat, segera menyadari kesalahan kita dan bertobat kepada Allah, maka apa yang hilang dari pahala itu akan Allah kembalikan. Mana dalilnya? Surah Al-Furqan ayat 70. Itu kalau Anda baca dari ayat 68, Al-Furqan ayat surah ke-25, dari ayat 68, 69, itu Allah cerita tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertaubat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau bertaubat, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Termasuk kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang, Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Sambil contoh ini misalnya. Ada orang malamnya tahajud, ikhlas ya karena Allah. Nangis-nangis, matanya sembab, biasanya belanja sama tukang sayur. Bu, matanya kok sembab, Bu? Iya, semalam tahajud nangis. Sebenarnya cerita itu tidak apa-apa, cuma ketika dia merasa senang dengan ujian tukang sayur, ya Allah, ibu mah ahli ibadah ya, misalnya gitu. Terus kok kembang-kembis gitu gara-gara dipuji itu, berarti kan kita kemakan riya tuh. Oke, pada saat itu kita mungkin sedang hapus pahala tahajudnya semalam, hapus tuh. Terus begitu pulang kita bersadar, tadi terhipnotis oleh rayuan tukang sayur tadi kan, misalnya gitu. Begitu pulang sadar tuh, istighfar. Astagfirullah, ngapain juga tadi saya astagfirullah gitu. Begitu kita istighfar, tobat, minta ampun sama Allah, yang tadi pahala hilang balik lagi, bahkan lebih baik lagi insyaallah. Jadi nggak usah khawatir. Makanya riya itu sebenarnya selama kita menyadari dan tidak bersepakat dengan bisikan setan ingin dipuji oleh makhluk, aman sebenarnya.
Cuman yang menjadi masalah kan kadang itu kemakan. Kayak saya online begini nih, yang nonton cuma 2 orang misalnya, saya nggak ngaruh. Kenapa? Karena saya tidak berharap dari makhluk, saya dari Allah saja. Wong tujuan utama saya online ini biar anak istri saya bisa ngaji kan. Adapun orang lain mau dengar itu bonus saja. Kadang nggak ada yang live juga nggak ada masalah bagi saya. Kenapa? Karena tujuan saya bukan itu. Tapi sebagai manusia mungkin kadang-kadang, kadang ada yang live sampai 100 lebih. Kadang karena namanya orang, iya kan namanya. Dan terus alhamdulillah kita ini dianugerahi ilmu oleh Allah. Sehingga terus menyadari itu kan. Nah, jadi kalau ada khawatir, selama kita tidak sepakat dengan bisikan setan tentang riya, kita masih aman, insya Allah. Yang bahaya itu kalau kita sepakat itu, saya, iya bang saya, itu sudah itu. Ya. Saya kira itu Pak ya, Allah alam bisawab. Ada lagi silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya, kalau nggak ada belum atau ditunda, ya cukup dulu karena waktunya Ustaz ya ada jadwal. Betul. Terima kasih Pak Ustaz. Minta tolong ditutup doa. Kalian minta doa juga beberapa keluarga kita, teman itu ada yang dapat cobaan dari Allah sakit. Punya Pak Reswani, terus istrinya karyawan Pak Teguh Imanto, terus bapak mertuanya Pak Erdian Ganda serta istri lagi dicoba sama Mbak Cindy karyawan kita. Jadi istrinya Pak sama istrinya Mas Ilham juga lagi. Pak tolong Pak Ari apal semua ya. Baik, kita nama-nama yang seperti tadi itu yang sakit kita pertama kita ruqyah dengan suratul Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kata Nabi adalah ar-ruqyah dan sekaligus dalam hadis qudsi juga ketika kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Dan kita mohon pada Allah semoga nama-nama tadi yang sakit itu dan siapapun di antara kita atau keluarga kita yang sakit segera Allah pulihkan kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun. Masing-masing kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita tutup dengan doa kajian kita ini. Semoga kajian kita ini bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Pak. Dari Bandung ini. Oh. Dari Bandung ini ada 6 orang Ustaz, bukan 2 jadi. Yang nonton. Iya. Di sini nyimak alhamdulillah pakai layar besar. Oh, nggih, Masya Allah. Pakai layar besar ya alhamdulillah. Oh, nggih, Masya Allah. Ya. Mohon maaf nih. Tadi tidak beri kesempatan ada ya. Di Bandung ada kantor juga berarti di Bandung. Bersaudara baru Pak. Oh, insya Allah. Saudara sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Anggota keluarga. Oh, ya, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Amin. Saya mau lanjut ke Bekasi Utara ini.
Itu harapan. Sudah harapan. Iya. Jadwalnya jam 4:30. Insya Allah. Jaga proses. Kenapa? Ya, kamu. Siap. Insya Allah. Kan karena ada tahu tempatnya jadi lebih lancar. Kemarin masih nyari-nyari kemarin. Oh, enggak mau ke Indo? Tamu. Nih. Kemarin baru beli motor itu boleh. Motor ya. Satu mau. Boleh. Motor nih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Mas. Terima kasih. Semoga kamu lagi. Assalamualaikum. Oh, enggak ada sih. Oh, langsung pakai agendanya. Oh, ini. Ya, mulai keluar. Sebelum itu. Ya.